Pertama Pak, mengenai head, harga eceran tertinggi pupuk ini Pak. Ini kan selalu dipermasalahkan dan sekarang di angka berapa Pak ini? Berapa jenis pupuk ini? Misalnya urea, TSP, NPK gitu. Di angka berapa? Gitu kan. Banyak keluhan masyarakat petani yang komplain dengan harga headnya itu Pak. Mereka masih ngasih masukan, pupuknya kok tiba-tiba dinaikkan. Gitu Pak. Belakangan ini, beberapa bulan ini kan naik gitu. Posisi dan kondisi petani kalau kita bilang ini kan lagi tidak baik saja Pak. Kalau kemarin petani contoh sawit harganya drop, tapi pupuknya dinaikkan Pak. Akhirnya habis untuk biaya produksi, itu operasional. Lalu petani ini minta kalau ada kenaikan harga headnya ini Pak, tolong juga harus bertahap dan disosialisasikan gitu kepada petani Pak. Itu jangan tiba-tiba Pak, karena hasil panen pun tidak tiba-tiba kan. Jangan sekonyong-konyong, itu keberatan para masyarakat petani. Kemudian yang berikut Pak, masukannya juga tentang stok ketersediaan pupuk subsidi itu Pak. Ini jadi keluhan. Banyak kawan-kawan ini, para petani mengeluhkan keberadaan ketersediaan stok pupuk yang langka. Kan begini Pak, kan nggak masuk akal pabrik pupuk ini ada di setiap provinsi Pak. Pupuk kita kan, holding ini punya, setiap provinsi punya anak-anak perusahaan, ada pabrik. Yang jadi pertanyaan si petani, banyak pabrik, tapi stoknya kenapa langka? Terus harganya tiba-tiba terkadang dinaikkan, di tengah harga hasil petani yang nurun. Ini harus menjadi jawaban dan PR kita gitu. Saya ingin bertanya nih sama Bapak mewakili dan Bapak direksi anak perusahaan. Satu contoh Pak, apakah ini diekspor yang Bapak hasilkan itu, pupuk itu? Nah, karena begini Pak, contoh kasus, contoh pembanding. Kemarin kan ada permasalahan minyak goreng dan CPO Pak. Kita negara penghasil CPO terbesar di dunia, tapi stoknya nggak ada. Kan gitu Pak. Kenapa? Apa sebabnya? Setelah dilihat, diteliti, dan ditindaklanjutin, apa masalahnya? Diekspor Pak. Diekspor semua habis-habisan, DMO-nya pun diekspor, nggak ada sisa, harganya naik. Stok langka, minyak goreng langka. Dan ini apakah manajemen seperti ini sama Bapak perlakukan sama pupuk? Nah, itu saya duga indikasinya sama ini Pak, karena pupuk permintaan di luar juga lagi mahal. Nah, jadi ini hati-hati Pak, nanti Bapak jadi korban juga semua jabatan Bapak ini. Kalau pada mengeluh semua masyarakat petani, gitu. Bapak ini bakal dicari apa penyebab manajemen apa yang Bapak buat gitu. Kalau nanti misalnya Bapak inilah jawaban ini yang saya sampaikan, kalau Bapak nanti direksi dan jajaran ini jawab misalnya lah, kelangkaan pupuk tadi, Bapak nanti jawab ngeles misal. Nanti kami cek distribusi, jalur distribusinya Pak. Kan begitu Bapak bilang kan, ke distributor. Gitu. Kalau itu saya pikir itu alasan Pak. Produsennya yang perlu kita tanya, dibawa kemana truk-truk yang Bapak hasilkan dari setiap pabrik. Distribusi kan memakan persen kecil Pak. Berapa per kilo Bapak kasih itu? Keuntungannya, kalau stok melimpah seperti minyak goreng sekarang, turun harga Pak. Nggak ada masalah, minyak goreng makin murah. CPO berlimpah di tangki Pak. Gitu. Jadi ini semua ulah teknis manajemen dari Bapak-Bapak. Nah, jadi petani yang jadi korban juga ini. Sama ini mainan seperti CPO kemarin dan minyak goreng gitu Pak. Itu dia Pak masukan saya, ini masukan petani, masyarakat petani. Nggak ngada-ngada, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Saya minta jadi perhatian dan mohon ditindaklanjuti.